kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Gunung Cahya, Bapak Ijal Afia. Yang terhormat kepada Bapak Ibu guru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di SDN 1 Gunung Cahya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam kita sanjurkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Baiklah, pada kesempatan hari ini untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin silakan berdiri. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan diimami oleh Bapak Asnawi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka tasbih sayyidina rasulullah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi wa yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanfa'u min jari wajhika wa asli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antal ghafurur rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minal wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahina ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ighfir lana dzunubana wa ighfir lana sayi'atina wa taqabbal ma'al abrar. Rabbi jalin kima sholawati wa min suriyati rabbana wa taqabbal du'a. Bisa tutur salam ala muslimin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
yaitu acara inti yang akan dipaparkan oleh Ibu Dewi Sasmita Aji. Kepada beliau kami persilahkan. Moderator yang telah mempersilahkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini di UPT SDN 1 Gunung Cahya dalam acara Desiminasi Budaya Positif Aksi Nyata 1.4. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah sempat hadir di acara ini untuk mengikuti pemaparan desiminasi saya. Di sini saya akan berbagi praktik baik Bapak Ibu apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak dari modul. Ini saya hanya berbagi pengalaman yang sudah saya dapat. Jadi bukan saya menggurui atau saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Jadi mohon izin untuk menyampaikan desiminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Dewi Sasmita Aji, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Waikanan, UPT SDN 01 Gunung Cahaya. Sebelum kita memulai pemaparan desiminasi ini, mengikuti kegiatan ini. Oke, semuanya diminta berdiri. Jadi, briefing ini Bapak Ibu ikutin apa yang saya ucapkan. Jadi yang melakukan gerakannya Bapak Ibu, ya. Kita hanya ngecek kefokusan saja. Oke, ice breakingnya. Jika saya mengatakan Marina, maka tangannya ke dada. Marina menari di atas menara, ya. Menara di atas. Jadi saya ulangin, Marina menari di atas menara, ya. Ingat gerakannya Bapak Ibu? Oke. Saya hanya mengucapkan saja, gerakannya Bapak Ibu semua yang menggerakkan. Siap ya? Siap. Oke. Marina menari di atas menara. Menara. Marina menari. Menari. Oke. Marina menari. Menari di atas menara. Marina di atas. Ayo, mulai gak fokus. Di atas di mana? Di sini ya. Di atas menara. Marina menari. Iya, cukup. Oke, tugas lagi kita untuk perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, pembelajaran dengan paradigma berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, tidak asing lagi ya Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila? Iya, karena kita di kurikulum Merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua
berkebinekaan global. global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat yaitu mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, siswa dituntut untuk kreatif. Oke, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini ada miskonsepsi. Sedangkan pada teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan untuk teori kontrolnya setiap pandangan sama dengan kita. Sedangkan untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk stimulus responnya, saya teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Dan teori kontrolnya berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itulah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Oke, selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Dalam kebiasaan, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan sehingga dalam pelaksanaan timbul ketidaknyamanan dalam diri murid. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga murid dapat berperilaku dengan nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Jadi motivasi yang tumbuh dari diri anak itu sendiri, itu yang dari internalnya bukan dari eksternalnya. Kalau eksternal kan dia dari luar si anak peserta didik tersebut. Oke, pengertian disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Menerapkan salah satunya di kelas saya sendiri, di kelas 6 saya sudah menerapkan anak-anak sebelum belajar itu anak-anak dibiasakan untuk belajar baca Al-Quran. Itu bagi mereka yang sudah di Al-Quran. Kemudian bagi mereka yang belum di Al-Quran itu pembiasaan untuk membaca Iqra. Jadi anak-anak memang saya biasakan minimal 5 menit sebelum belajar pagi hari itu mereka saya biasakan untuk mengaji. Itu kebiasaan positif yang biasa dilakukan di sini. Kemudian yang kedua ada kebiasaan lagi yang kita lakukan di setiap hari Jumat. Setelah senam itu ada disiplin positif yang kebiasaan kita pengambilan dana infak dari siswa yang bertujuan untuk meringankan atau membantukan keluarga dari siswa sendiri jika mengalami musibah. Itu kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah mulai dilakukan di UPT SDN 01 Gunung Cahaya. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama
lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai-nilai kebajikan di sini ada 3. Yang pertama, profil belajar Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan di depan, yaitu ada 6 profil belajar Pancasila. Dia bebas untuk mandiri, dia boleh memilih pilihan, kemudian mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi dia diberikan untuk kebebasan. Dan selanjutnya kebutuhan dasar manusia, selain yang keempat itu tadi, kebutuhan dasar manusia, dia memiliki kebutuhan kesenangan. Kesenangan di sini, kesenangan untuk bermain, untuk humor dengan teman-temannya atau dengan dewan gurunya. Kemudian ada rasa saling antusias sesama teman atau oleh manusia. Oke, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi di sini ada 2 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang dari luar manusia sendiri, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu salah satu motivasi eksplisit. Kemudian selanjutnya ada motivasi intrinsik, tujuan disiplin positif, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik di sini motivasi yang timbul dari diri orang tersebut. Oke, di sini ada 4 pernyataan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak ada hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Oke. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dari pernyataan tersebut setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju ya. Oke, selanjutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut? Setuju. Setuju. Oke, jadi memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, selanjutnya ada pernyataan membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang keempat? Setuju. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Setuju? Setuju. Oke, itu pendapat Bapak Ibu semua ya. Oke, sekarang ada tindakan guru nih. Ada tindakan guru di sini ada 6. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah tindakan guru termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Masuk hukuman? Iya. Oke. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu tindakan yang termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan kaos kaki di dalam kelas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Oke, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi.
Ya, oke. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja guru karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, dan yang terakhir ada tindakan guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah tindakan guru tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ini sering dilakukan ya Bapak Ibu, apa enggak? Sering. Oke, kita lihat dulu tadi jawabannya benar atau salah. Oke, ini jawaban-jawaban dari tindakan guru tadi. Mencatat 100 kali itu termasuk hukuman karena kita menghukum siswa yang dia mengalami terlambat datang ke sekolah. Kemudian yang kedua juga betul hukuman tadi jawabannya yaitu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah lagi. Kemudian yang ketiga juga tadi benar termasuk hukuman karena murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan kaos kaki di dalam kelas. Nah yang keempat betul juga tadi jawabannya termasuk konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi termasuk salah satu tanggung jawab siswa tersebut ya. Jadi kita meminta siswa tersebut untuk bertanggung jawab karena dia sudah mencoret-coret buku temannya, maka dia harus mengganti. Itu termasuk konsekuensi. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja guru karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga termasuk konsekuensi karena dia tidak sengaja menumpahkan air, maka dia juga harus membersihkan. Oke, selanjutnya yang terakhir tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini juga salah satu termasuk hukuman karena dia menghukum peserta didik yang dia terlambat mengikuti jam pelajaran PJOK. Oke, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi tadi kan masih bingung mungkin apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Jadi di sini ada perbedaannya. Apa itu konsekuensi? Sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, baik sakit fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya membuat anak tidak nyaman saja dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman tadi dia dalam jangka waktu yang lama atau panjang. Kemudian selanjutnya hukuman itu membenci kedisiplinan. Jadi anak itu membenci kedisiplinan karena dia selalu dihukum. Kalau untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian selanjutnya hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu bersifat stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian selanjutnya hukuman itu anak dituntut belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, jika dilakukan hukuman, anak itu marah, kemudian timbul rasa bersalah, kemudian dia dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kemudian jika kita melakukan konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi di situ perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau saya kembalikan ke Bapak Ibu lagi, kalau disuruh memilih, kita lebih baik memilih menghukum anak atau kita memberikan konsekuensi kepada anak. Jadi kita memberikan konsekuensi saja agar anak itu bisa berubah ataupun dia bisa mematuhi peraturan.
Oke, di sini ada hukuman. Hukuman itu timbulnya tidak terencana, tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dan hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan untuk konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Sedangkan konsekuensi juga murid tetap dibuat tidak nyaman, murid tetap tidak nyaman karena ada konsekuensi dari dewan gurunya. Kemudian konsekuensi itu membuat sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru itu selalu memonitor muridnya. Nah, ada di sini konsep restitusi, mungkin konsep yang baru didengar oleh Bapak Ibu semua, yaitu ada konsep restitusi. Konsep restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri atau mengajarkan murid untuk bertanggung jawab. Di sini ada konsep restitusi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Sama kayak yang hampir dijelaskan tadi ya. Jadi kalau siswa terlambat dia dihukum, kemudian siswa dia telat datang dia disuruh push up. Jadi posisi kontrol gurunya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi kita memarahi guru ini memarahi siswa, jadi sehingga siswa itu merasa bersalah karena sudah dipojokkan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru itu bisa sebagai teman, jadi dia menasehati atau mungkin dia marah kepada muridnya, tetapi dia sebagai teman. Oke, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dia memantau muridnya, itu sebagai posisi kontrol yang keempat. Kemudian yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Oke, motivasinya contohnya guru berbuat apa? Kalau pada posisi penghukum di situ, dia menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau bahkan menyindir peserta didik. Kalau membuat orang merasa bersalah, guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan sikap kamu. Jadi itu kata-kata yang biasa diucapkan oleh guru, yaitu membuat orang merasa bersalah. Jadi membuat siswa itu merasa lebih bersalah karena ucapan guru tersebut. Kemudian posisi kontrolnya sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu. Jadi kita sebagai teman ngajak siswa itu ngobrol kayak kita teman kita sendiri. Itu posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Kita tanyakan kepada murid tersebut apa peraturannya. Jadi kita tanya, balikan kepada siswa tersebut. Jadi apa peraturannya, kemudian siswa untuk menyesuaikan diri. Itu misalnya apa yang kita yakini, jadi sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi kita tanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita lebih menguatkan rasa peserta didik itu. Jadi kita mencari solusinya tetapi dari si siswa tersebut. Makanya itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Oke, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Posisi kontrol sebagai penghukum. Di situ guru melakukan hukuman kepada siswa yang tidak memakai atribut lengkap tadi, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu dia sebagai posisi penghukum. Nah, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah tadi, ada kata-kata guru yang berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi itu kata-kata seperti itu yang membuat siswa menjadi rasa bersalahnya.
Kemudian selanjutnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara tadi, posisi kontrol guru sebagai teman, misalnya dengan kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak, sekali ini tidak apa-apa, tetapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, jadi kata-kata seperti itu yang kita mengajak atau kita memberi himbauan kepada peserta didik yang seperti itu merupakan contoh posisi kontrol guru sebagai teman kepada peserta didiknya. Kemudian pada posisi kontrol guru sebagai pemantau, misalnya dengan kata-kata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Nah, besok kamu harus beli atributnya dan jangan diulangi lagi ya. Jadi kata-kata seperti itulah salah satu contoh dari posisi kontrol guru sebagai pemantau. Selanjutnya, posisi guru sebagai manajer, misalnya dengan kata-kata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya sama siswa, jadi apa? Kamu tahu kesalahanmu? Itu pasti siswa menjawab. Nah, kemudian kita tanya lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi contoh tadi, saat dia tidak memakai atribut, misalnya dia tidak memakai dasi, kita tanya, kamu tahu apa kesalahanmu? Si siswa mungkin menjawab, iya bu, saya tidak memakai dasi. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita kembalikan lagi kepada peserta didik tersebut. Nanti mungkin peserta didiknya bisa menjawab, ya bu, besok tidak akan saya ulangi lagi, saya akan memakai dasi. Jadi kita menuntut siswa tersebut yang mencari solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Itu posisi guru sebagai manajer. Oke, di sini ada contoh. Saya sangat kecewa sama kamu. Atau saya sangat kecewa denganmu nak. Gitu. Jadi kira-kira kata-kata seperti ini posisi kontrol guru sebagai apakah? Saya sangat kecewa sama kamu. Kira-kira apakah dia sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai merasa bersalah atau sebagai manajer? Kira-kira Merasa bersalah. merasa bersalah. Ya, kita tes ya. Iya, benar. Jadi di sini saya sangat kecewa sama kamu. Jadi membuat peserta didik itu dia merasa bersalah. Jadi posisi kontrol guru tadi dia membuat merasa bersalah. Oke, selanjutnya ada kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol guru sebagai apakah ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Pemantau, teman, merasa bersalah, penghukum, atau manajer? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum? Oke, kita cek dulu jawaban penghukum. Iya, benar. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia sebagai posisi kontrol penghukum ya, dengan kata-kata seperti itu. Oke, selanjutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai manajer, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Oke, kita cek dulu. Iya, benar. Jadi kita mencari solusinya ya kepada anak tersebut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu. Kira-kira sebagai apa tadi? Teman. Sebagai teman. Iya, benar. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi dia kayak sejenis diancam. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ini sebagai posisi kontrol guru sebagai apa? Pemantau. Iya, benar. Jadi sudah mulai banyak paham ya Bapak Ibu ya, apa itu sebagai posisi kontrol pemantau, kemudian penghukum, kemudian sebagai teman. Kelas di sini, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Oke, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Kalau kita harus memakai helm saat mengendarai itu berarti dia peraturan ya.
peraturan yang harus kita ikuti. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Jadi kalau peraturan itu dia lebih umum dibanding keyakinan, ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan itu. Kalau keyakinan tadi kita lebih menggerakkan peserta didik itu dengan kesepakatan kita bersama. Oke. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Cara membuat keyakinan kelas di sini yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya sedikit tetapi mudah diingat oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu kita bareng-bareng, bukan guru yang membuat keyakinan kelas tersebut, tetapi guru dan peserta didik bareng-bareng membuat keyakinan kelas tersebut. Misalnya kira-kira apa keyakinan kelas yang harus kita buat agar semuanya bisa menjalankan. Contoh kayak hadir tepat waktu. Jadi hadir tepat waktu itu bukan hanya guru yang menyimpulkan yang kita harus hadir tepat waktu, tetapi bersama anak-anak juga. Jadi anak-anak juga mereka yang membuat keyakinan kelas tersebut. Oke, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi di sini ada 3. Yang pertama, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas. Oke, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi contoh untuk menstabilkan identitas itu misalnya berbuat salah itu wajar nak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ada kata-kata contohnya saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian ada lagi contohnya saya tidak tertarik mencari siapa yang salah. Saya hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita menstabilkan dulu peserta didik tersebut yang dia mengalami masalah. Jadi kita tidak langsung mencari kesalahan dari peserta didik tersebut, tetapi kita menstabilkan dulu. Kita menanyakan kepada si peserta didik tersebut. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi validasi tindakan yang salah di sini misalnya kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lain yang lebih buruk dari hal ini. Kemudian ada lagi mungkin contohnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi untuk memvalidasi tindakan yang salah, jadi kita buatkan pernyataan kepada peserta didik tersebut, kita meyakinkan dia kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi kita lebih mencari solusinya. Oke, selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yaitu menanyakan keyakinan di sini
apa keyakinan kelas kita. Jadi kita tanyakan kembali kepada peserta didik, apa keyakinan kelas yang kita buat. Nanti kan si anak pasti menyebutkan apa, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita lebih meyakinkan, menanyakan anak itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke, kesimpulan dari pemaparan diseminasi budaya positif ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, demikian pemaparan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 saya. Terima kasih, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab bagi para Bapak dan Ibu, jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Atau mungkin ada yang mau merefleksikan apa yang sudah didapat dari pemaparan tadi yang mungkin sebelumnya belum pernah didapat dan hari ini mungkin didapat pada pemaparan pagi ini. Ya, monggo bagi Bapak Ibu yang mau memberikan refleksi dari kegiatan ini. Ya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya hanya merefleksikan saja dari apa yang disampaikan tadi, bahwasanya kita sudah sama-sama mendengar bahwa hukuman itu sebenarnya sudah sangat dilarang pada saat ini, khususnya untuk penerapan kurikulum merdeka. Namun di sisi lain, yang menjadi PR kita bersama adalah untuk menghilangkan budaya hukuman ini yang terus terang saja sudah membudaya sepertinya dari zaman dahulu. Nah, di sini menjadi beban kita bersama untuk dapat menghilangkan mindset tersebut. Karena belakangan ini, selama ini kita berpandangan bahwasanya satu-satunya jalan untuk mendisiplinkan siswa adalah hukuman. Itu tidak dapat kita pungkiri. Nah, jadi saya rasa ini adalah beban kita bersama yang tentu saja kalau saya bilang ini sangat berat. Dan untuk itu saya juga berharap kepada kita semua, mari kita sama-sama untuk belajar memahami bagaimana cara menyikapi hal-hal tersebut tanpa adanya hukuman, baik itu hukuman fisik maupun hukuman psikis. Dan mungkin untuk kedepannya kita bisa lebih saling berkolaborasi lagi, tentunya kepada rekan-rekan kita khususnya guru penggerak ini, agar mindset tersebut dapat teratasi dan dapat kita pahami bersama-sama. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Marilah sekali lagi sama-sama kita saling melengkapi, memahami dan saling berdiskusi antara sesama guru dan rekan-rekan sejawat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nisa yang telah memberikan refleksinya dari kegiatan ini. Ada mungkin yang mau merefleksikan kembali atau mungkin ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, cukup.